Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tingkat SMP. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang salat sunnah. Adapun kompetensi dasar pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, melaksanakan salat sunnah berjamaah sebagai perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman salat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, memahami tata cara salat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang keempat, mempraktikkan salat sunnah berjamaah dan munfarid. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menjelaskan pengertian salat sunnah dengan benar. 2. Menjelaskan macam-macam salat sunnah berjamaah dengan benar. 3. Mempraktikkan salat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan syara. 3. Menjelaskan macam-macam salat sunnah munfarid dengan benar. 5. Mempraktikkan salat sunnah munfarid sesuai dengan ketentuan syara. 6. Mempraktikkan salat sunnah berjamaah dan munfarid sesuai dengan ketentuan syara. Kemudian yang terakhir 7. Menjelaskan hikmah melaksanakan salat sunnah dengan benar. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan apa pengertian salat sunnah. Pengertian salat sunnah yang pertama adalah salat sunnah adalah salat yang dikerjakan di luar salat fardu. Jadi itulah pengertian salat sunnah. Selanjutnya, pengertian salat sunnah berjamaah dan salat sunnah munfarid. Salat sunnah berjamaah adalah salat sunnah yang dikerjakan secara bersama. Salah satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan salat sunnah munfarid adalah salat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri-sendiri. Jadi itulah pengertian salat sunnah berjamaah dan salat sunnah munfarid. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mana saja yang termasuk salat sunnah berjamaah. Di sini kita akan membahas 3 salat sunnah berjamaah. Yang pertama kita akan membahas salat sunnah 2 hari raya. Apa itu salat sunnah 2 hari raya? Atau biasa kita sebut salat Idiyain, yaitu salat sunnah Idul Fitri dan salat sunnah Idul Adha. Salat sunnah Idul Fitri adalah salat sunnah yang kita kerjakan pada tanggal 1 Syawal atau setelah selesainya kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Sedangkan
salat Idul Adha adalah salah sunnah yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu berkaitan dengan salah sunnah pelaksanaan ibadah haji bagi yang tidak melaksanakan rukun Islam, yaitu ibadah haji. Bagaimana tata cara pelaksanaan salat sunnah 2 hari raya? Salat sunnah 2 hari raya terdiri dari 2 rakaat. Yang membedakan dengan salat-salat yang lainnya atau salat fardu seperti salat fardu yang kita lakukan adalah jumlah takbir. Pada rakaat pertama terdiri dari 7 takbir di luar takbiratul ihram. Kemudian di rakaat kedua terdiri dari 5 takbir. Itulah tata cara pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan jangan lupa bahwa salat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha itu setelah melaksanakan salat, selanjutnya dilanjutkan dengan khutbah. Jadi ada khutbah salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Adalah salat 2 rakaat yang dilakukan dan berdoa meminta air hujan karena kekeringan akibat kemarau panjang. Jadi salat ini adalah salat yang dilakukan untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan karena kemarau panjang. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang terjemahannya, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari keluar untuk meminta hujan. Ia Abdullah berkata, setelah khutbah lalu beliau berupaya merubah posisi punggungnya dari manusia dan menghadap kiblat untuk berdoa. Kemudian beliau merubah posisi sarung selendangnya, kemudian salat bersama kami 2 rakaat dengan mengeraskan qiraahnya pada keduanya. Adapun tata cara pelaksanaan salat istisqa, yaitu didahului oleh khutbah, kemudian berdoa, lalu salat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Namun bedanya dengan salat yang lain adalah tidak ada azan dan iqamah. Jadi tidak ada azan dan iqamah. Jadi setelah itu kemudian berkhutbah yang menghadap ke jemaah. Kemudian berdoa dengan menghadap kiblat sambil mengangkat tangan agar Allah senantiasa menurunkan hujan atau segera menurunkan hujan. Jadi itulah salat sunnah berjamaah yang kedua, yaitu salat istisqa atau salat memohon agar segera diturunkan hujan. Selanjutnya adalah salat gerhana atau biasa disebut dengan khusuf atau khusuf,
yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi salat ini dilakukan karena terjadi gerhana, baik karena gerhana matahari maupun karena gerhana bulan. Ya, saya akan menjelaskan sedikit apa latar belakang sehingga dilakukan salat gerhana matahari, yaitu karena keduanya pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan wafatnya Nabi Ibrahim putra Nabi, sehingga orang-orang menganggap bahwa gerhana terjadi berkaitan dengan wafatnya Ibrahim atau wafatnya putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu umat melaksanakan salat, kemudian dia mengaitkan dengan kematian putra Nabi Muhammad SAW. Namun sebenarnya adalah hanya bertepatan dengan terjadinya gerhana, sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa sebagaimana di dalam riwayat muttafaqun alaih, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya keduanya terjadi bukan karena sebab kematian seseorang, maka apabila terjadi gerhana, salatlah kalian hingga disingkapkan kembali. Jadi inilah penjelasan tentang salat gerhana yang melatar belakangi sehingga ada salat gerhana. Jadi salat gerhana tidak boleh dikaitkan dengan kematian seseorang. Selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan salat gerhana, yaitu takbiratul ihram. Jadi tetap diawali oleh takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang. Jadi dianjurkan membaca surah yang panjang. Kemudian setelah itu ruku yang panjang dari biasanya. Jadi ruku yang panjang seperti biasanya. Kemudian berikutnya iktidal dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian mengulangi kembali membaca Al-Fatihah. Ya, tidak, kalau salat biasanya ya kita kalau setelah itu sami'allahu liman hamidah tidak kita langsung sujud. Kalau salat khusyuk atau gerhana itu kembali membaca Al-Fatihah dan melanjutkan surat yang panjang tetapi lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian setelah itu iktidal, kemudian ruku kembali seperti biasa, kemudian sujud. Ya, jadi langsung sujud. Itu sudah terhitung satu rakaat. Sujudnya sama dengan salat biasa, yaitu 2 kali sujud. Jadi itulah ya tata cara pelaksanaan salat gerhana, terdiri dari 2 rakaat. Kemudian di dalamnya juga terdapat khutbah. Ya, khutbah mengingatkan kepada kita bahwa terjadinya gerhana adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan salat sunnah berjamaah berkaitan dengan salat 2 hari raya, salat istisqa, dan salat gerhana.